ada kepala ayam cemani. Sengaja diletakkan di sana di atas lepek dari tanah liat, dan di sebelah atau di pinggiran-pinggiran tubuh Pak Dejuan itu diteteskan darah-darah ayam cemani yang sudah disembelih. Mereka semua melihat ternyata Hamid ini tiduran di bawah kolong tempat tidur yang di atasnya persis ada jenazah Pak Dejuan. Hamid ini berdiri persis di samping jenazah Pak Dejuan, tangan kiri itu ke belakang, dan tangan kanan Hamid ini ngelus-ngelus rambut dari Pak Dejuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kemara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah cerita kiriman yang dikirim oleh Sobat Kemara yang bernama Sari, yang asalnya dari Semarang, Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kemara Sunyi ini lebih berkembang lagi, dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kemara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita sering banyak mendengar tentang aliran sesat yang beredar di Indonesia. Dan tentu banyaknya aliran sesat ini masih ada sampai sekarang. Mungkin di antara kita setelah mendengar tentang ritual-ritual yang dilakukan oleh beberapa aliran sesat ini, tentu kita akan merasa aneh. Tapi inilah yang terjadi. Sampai hari ini pun masih banyak sekali aliran-aliran sesat yang berkembang pesat di Indonesia. Nah, cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara, namanya Sari. Sari ini asalnya dari Semarang, dan dia menceritakan tentang Pak D-nya sendiri yang merupakan pimpinan aliran sesat, dan beliau tinggal di daerah Pati, Jawa Tengah. Jadi sebenarnya Sari ini dia tinggalnya di Semarang. Dia sering dapat cerita tentang Pak Dejuan itu dari ibunya sendiri. Nah, ibunya Sari ini 7 bersaudara, tapi 3 saudaranya itu adalah lain bapak. Nah, sedangkan 4 saudara yang termasuk ibunya Sari ini adalah saudara kandung. Jadi total ada 7 orang. Dan mereka meskipun seperti itu, ibunya Sari dan saudara-saudara yang lain ini tetap guyup. Mereka tetap menjalin silaturahmi, terutama ketika Lebaran. Nah, Sari ini dapat cerita ini dari ibunya, bahwa Pak Dejuan adalah penganut ilmu sesat dan bahkan bisa dikatakan pimpinan dari aliran sesat tersebut. Dari zaman-zaman SMA itu, dari zaman-zaman sekolah, Pak Dejuan ini memang selalu tertarik dengan dunia-dunia mistis. Jadi di zaman sekolah itu
dia ini pernah bolos sekolah sampai seminggu. Dan ternyata pulang-pulang dia ditanya oleh ibunya, dia bilang dia baru mengunjungi sebuah goa yang ada di pantai selatan. Dia bersemedi di sana, dan ketika ditanya, kamu disuruh siapa? Dia bilang kalau dia didatengin sosok kakek-kakek rambutnya panjang sampai ke lantai. Terus dia ini disuruh mendatangi gua tersebut, katanya itu adalah rumah kakek ini. Dan dia disuruh main ke sana. Nah, mendengar cerita itu tentu ibunya Sari juga waktu itu juga heran. Ini anak apa bener? Apa omongannya memang nyeleneh seperti ini? Ternyata setelah kejadian itu, banyak hal itu yang aneh yang dirasakan oleh ibunya Sari dan saudara-saudara yang lain, bahwa Pak Dejuan ini memang aneh sendirilah. Dia itu selalu nyeleneh dan jarang sekali pulang. Sampai suatu ketika di usianya yang ke-25 tahun, Mbak Dejuan ini bilang ke ibunya, dia mau menikah. Nah, ibunya tentu kaget, selama ini kamu itu pacaran sama siapa? Kok tiba-tiba kamu ini pengen nikah? Terus di situ Mbak Dejuan menjelaskan, ini aku sudah ada calon. Besok kami ini mau menikah. Lah terus gimana? Keluargamu apa nggak kamu hubungi? Kok kamu tiba-tiba bilang nikah? Nah, menurut pengakuan dari Pak Dejuan waktu itu, dia ini akan dinikahkan oleh gurunya. Sedangkan calon istrinya juga mempunyai guru. Intinya mereka di aliran yang sama. Dan mereka itu akan dinikahkan oleh guru-guru mereka. Nah, waktu itu ibunya ini sudah nggak bisa berpikir panjang. Dia cuma menyerahkan keputusan itu ke Juan, ke anaknya itu. Ya sudah, terserah kamu laki-laki. Akhirnya seminggu kemudian Pak Dejuan ini bawa istrinya. Barulah di sini istrinya dan juga Pak Dejuan ini cerita bahwa sebenarnya pernikahan itu dilakukan di malam hari, di sekitar jam 12:30 dini hari. Tentu semua orang akhirnya bertanya-tanya dan menganggap itu aneh. Ini pernikahan macam apa? Kok digelar di jam 12:30 dini hari? Dan pernikahan itu digelar di mulut gua. Ini letaknya ada di tebing dan menghadap ke pantai selatan. Entah di mana tempatnya, yang jelas Pak Dejuan dan istrinya menjelaskan seperti itu. Dan pada malam itu ada sesuatu yang beda. Mereka berdua itu mendengar ada suara perempuan, dan seketika itu setelah mereka mendengar suara perempuan ini, mereka dinikahkan. Nah, pernikahan itu dilangsungkan di sana oleh guru mereka. Barulah 3 hari kemudian mereka menikah secara Islam dan juga secara negara. Artinya bahwa pengikut-pengikut aliran ini mereka mendompleng ke agama-agama yang lain. Ada yang di KTP itu masih Kristen, ada yang di KTP masih Islam, tentu menggunakan agama-agama yang sah yang diakui di Indonesia. Sebenarnya mereka sendiri menuntut supaya kolom di agama itu mereka nggak mau diisi oleh agama-agama yang ada di Indonesia. Mereka pinginnya aliran kepercayaan. Tapi waktu itu mereka harus mengikuti aturan yang ada di sini. Jadi mereka menikah secara agama ini hanya untuk formalitas, supaya mereka mendapatkan surat-suratnya. Nah, setelah mendapatkan cerita itu, akhirnya ya mau nggak mau, ibunya Sari termasuk juga saudara-saudara ibunya Sari, yaitu om dan juga tantenya Sari ini, mereka semua mau gimana lagi, mereka menerima. Akhirnya setelah pernikahan itu, Pak Dejuan dan istrinya ini pindah. Mereka memilih tinggal di daerah Pati. Nah, di sana itu ya mereka masih berhubungan, masih mengunjungi satu sama lain, terutama di hari Lebaran. Meskipun mereka tahu Pak Dejuan dan keluarga ini tidak merayakan apapun, tidak merayakan hari raya agama. Tapi di sisi lain, mereka ini punya acara-acara sendiri yang dikultuskan oleh mereka. Itu pun juga didapatkan oleh ibunya Sari dari selentingan-selentingan kabar. Dan sekitar 1 tahun setelah Pak Dejuan ini menikah, beliau dikaruniai 1 orang anak pertamanya laki-laki, diberi nama Jati. Nah, menurut istri dari Pak Dejuan, ketika Jati ini lahir, dia ini juga dirituali secara khusus. Jadi dia disembelihkan ayam cemani
Dan darah dari ayam cemani itu langsung dilumurkan ke seluruh tubuh dari Jati ini. Setelah dilumurkan seperti itu, dibiarkan darah ini sampai mengering. Jadi sampai 3 hari darah ini nggak dibasuh. Baru setelah itu Jati yang masih bayi itu diasapi di atas asap kemenyan. Setelah itu diletakkan lagi di samping ibunya. Dan barulah seminggu kemudian ada beberapa pengikut-pengikut dari Pak Dejuan yang mempunyai aliran sesat yang sama. Mereka ini berkeliling, jadi mengelilingi Jati dan ibunya dan membacakan mantra-mantra. Nah, cerita ini didapat dari istrinya Pak Dejuan. Pak Dejuan sendiri ini nggak pernah cerita secara gamblang seperti itu. Jadi melihat hal itu atau mendengar cerita itu, sedikit banyak ibunya Sari dan juga saudara-saudara ibunya ini jadi paham tentang Pak Dejuan ini seperti apa. Suatu ketika berjalannya waktu, ketika Jati ini tumbuh dewasa, mereka jadi semakin tahu bahwa ternyata Pak Dejuan ini dikenal di sana sebagai seorang dukun santet dan banyak sekali tamunya. Nah, ada perasaan aneh pada waktu itu ketika ibunya Sari cerita ke Sari. Ibunya Sari ini menolak sebenarnya. Jadi waktu itu ibunya Sari ini nggak mau melihat saudaranya, meskipun ini saudara tiri. Dia mempunyai profesi sebagai seorang dukun santet. Tentu ibunya Sari nggak terima. Tapi lama-kelamaan hal itu terkikis. Karena meskipun Pak Dejuan ini adalah seorang dukun santet, tapi beliau ini nggak melupakan adik-adiknya. Beliau ini masih sering mengundang acara semua keluarga untuk makan-makan. Entah itu di Pati, entah Pak Dejuan sendiri yang datang ke Semarang. Dari situ, saudara-saudara yang lain ini akhirnya luluh. Bagaimanapun juga, beliau ini tetap kakak, tetap saudara. Nah, akhirnya setelah mengetahui bahwa Pak Dejuan adalah seorang dukun santet, ibunya Sari dan juga bapaknya Sari ini seolah memproteksi anak-anaknya supaya tidak kenal terlalu akrab dengan anak-anaknya Pak Dejuan. Jadi selama Sari ini duduk di bangku sekolah, dia tahu bahwa dia punya saudara sepupu namanya Jati. Tapi itu pun dia hanya ketemu 1 kali 2 kali. Kadang-kadang di acara lebaran atau di acara liburan sekolah. Nah, itu pun ibunya Sari ini selalu ngasih batas supaya Sari ini nggak deket-deket banget dengan Jati. Karena takutnya Sari ini nanti jadi semakin dekat. Nah, nggak lama berselang, Sari ini punya adik. Adiknya namanya Hamid. Dan ketika Hamid tumbuh dewasa, waktu itu Hamid usianya 15 tahun. Ternyata Hamid ini lebih sering bergaul dengan Jati. Bahkan pada waktu liburan sekolah, mereka semua ini nggak tahu loh, Hamid ini kemana? Kok nggak pamit, nggak ngomong apapun. Tiba-tiba ada telepon dari Pak Dejuan. Pak Dejuan ini bilang ke ibunya Sari, "Iki loh, Hamid dek kene, Hamid di sini." Tentu mereka semua kaget loh, anak ini naik apa kok nggak pamit tiba-tiba sudah ada di rumahnya Pak Dejuan yang ada di Pati. Terus akhirnya ibunya Sari coba ngomong dengan si Hamid ini, "Mid, kamu itu gimana sih kok nggak pamit sama ibu, nggak pamit sama bapak?" Nah, menurut Hamid waktu itu dia ini sudah menunggu kedatangan ibu dan bapaknya. Tapi karena mereka juga belum datang, sedangkan Hamid ini sudah berkemas-kemas, dia bawa tas, sudah siap untuk pergi. Nah, dari situ dia langsung berangkat. Nah, mendengar hal itu tentu ibunya Sari ini khawatir. Dia sempat bilang ke Sari, "Coba kamu urusi adikmu itu gimana?" Waktu itu Sari ini sudah kuliah. Jadi secara langsung Sari ngajak pacarnya menuju ke rumah Pak Dejuan, menjemput si Hamid ini. Begitu sampai di sana, ternyata Hamid nggak ada di rumah. Dia diajak jalan-jalan oleh si Jati, nggak tahu kemana. Jadi di situ Sari dan pacarnya ini ditemui oleh Pak Dejuan. Awalnya Pak Dejuan itu melihat ke arah pacarnya Sari ini memandang dengan aneh. Pandangan matanya itu tajam, sehingga membuat pacarnya Sari ini nggak nyaman. Nah, mengetahui hal ini Sari langsung ngajak pacarnya keluar. Terus si Sari minta maaf ya Pak Deku ngeliatin kayak gitu. Dijelaskan akhirnya oleh Sari, "Ini Pak Deku kayak gini. Kamu nggak usah ambil hati ya." Nah, setelah mereka balik lagi ke ruang tamu itu, tiba-tiba Pak Dejuan ini langsung ngomong secara belak-belakan ke Sari, "Sar, kamu itu nggak pantas sama anak ini.
dia ini nanti bakal ninggalin kamu. Sudahlah, nggak usah dilanjutkan. Loh, tentu Sari kaget waktu itu. Loh, kok kayak gini Pak D ini ngomong belak-belakan, dan ini di depan pacarnya sendiri. Langsung pacarnya itu wajahnya merah, dia nunduk. Seketika itu juga langsung Sari ini ngajak keluar. Dia sudah mau pulang, tapi pacarnya ngingetin, loh kan tujuan kita di sini mau jemput adikmu, sudahlah ditunggu dulu. Enggak, aku terlanjur sakit hati sama Pak D Juan. Sudah, enggak apa-apa, kita tunggu di luar aja. Akhirnya setengah jam kemudian Hamid ini pulang, Sari langsung ngajak si Hamid ini pulang. Ayo Hamid pulang, kamu tuh malu-maluin. Akhirnya mereka pulang. Dalam perjalanan itu Sari ini terus-terusan minta maaf ke pacarnya. Maaf ya, Pak D ku memang seperti itu. Dia orangnya plak-plakan dan dia itu agak nyeleneh. Tapi pacarnya waktu itu diem. Nah, setelah kejadian itu, tiba-tiba pacarnya Sari ini gelagatnya mulai aneh, mulai beda, dan gak lama kemudian mereka ini putus. Nah, waktu itu Sari ini menganggap ini gara-gara Pak D. Dia akhirnya diputuskan oleh pacarnya. Tapi lama-kelamaan Sari sudah melupakan pacarnya itu. Akhirnya berjalannya waktu, Sari kemudian kerja. Dia sempat kerja di Jakarta selama 2 tahun, dan setelah itu dia nggak kerasan, dia balik lagi ke Semarang dan memutuskan kerja di Semarang. Pada saat kerja di Semarang itu, Sari ini mendengar kabar bahwa selama Sari ada di Jakarta selama 2 tahun itu, si Hamid ini sering mengunjungi Pak D Juan, dan di sana dia itu sering berinteraksi dengan Jati. Bahkan sering diajak Jati masuk-masuk hutan, bahkan menuju ke gua untuk semedi. Sari ini khawatir, dia sempat bilang ke orang tuanya, Hamid ini gimana kok makin lama makin seperti ini? Dia kok lebih sering berkunjung ke rumah Pak D Juan dan lebih sering bermain sama si Jati. Nah, waktu itu ibunya Sari ini sempat bilang bahwa Hamid ini sudah sering dinasehati, tapi dia sendiri yang pengen bergaul dengan Jati. Dan Hamid memastikan bahwa dia nggak ada hubungan apa-apa selain dia ini mengagumi sosok Jati sebagai sosok seorang kakak sepupu. Selain itu, dia nggak pernah mengikuti ritual-ritual sesat yang dilakukan oleh Jati. Nah, di situ ibunya Sari ini tentu nggak percaya 100%. Dan ketika Sari ini kerja di Semarang, dia mendapat kabar Pak D Juan ini mulai sakit. Dia sakit-sakitan, tapi meskipun begitu, pasiennya ini masih banyak yang datang. Nah, suatu ketika, Sari diajak oleh ibunya untuk menjenguk Pak D Juan. Sari ini nggak mau, karena dia sudah sebel banget. Semenjak kejadian itu, semenjak Pak D Juan ngomong belak-belakan sehingga dia harus putus itu, Sari sudah nggak mau lagi berkunjung ke rumah Pak D Juan. Tapi karena waktu itu ibu dan bapaknya Sari ini membujuk Sari, akhirnya Sari pun nurut. Mereka akhirnya dari Semarang menuju ke Pati menjenguk Pak D Juan. Ketika sampai di sana, di depan rumah Pak D Juan ini rame, banyak orang-orang dan seluruhnya itu pakai busana serba hitam. Nah, terutama yang laki-laki, yang bapak-bapak itu, mereka nggak mengenakan kaos atau baju, jadi mereka bertelanjang dada. Sedangkan yang perempuan, mereka itu pakai semacam kerudung warna hitam, tapi kerudung ini kerudung yang tembus-tembus, bukan kerudung yang tertutup banget, jadi cuma diselempangkan seperti itu. Jadi busana mereka ini seperti itu. Dan di luar rumah itu, sudah banyak sekali asap kemenyan yang mengepul. Nah, ternyata barulah Sari ini tahu ketika ada salah satu pengikut aliran sesat ini yang sakit ataupun dilanda musibah, tentu komunitas ini atau pengikut-pengikut ini akan datang mengunjungi orang tersebut dan melakukan doa. Tapi doanya nggak seperti doa seperti biasa. Mereka akan melakukan ritual-ritual tertentu. Nah, waktu itu yang dilihat oleh mata kepala Sari sendiri, di samping kepala Pak D Juan yang beliau lagi sakit itu, ada kepala ayam cemani. Sengaja diletakkan di sana di atas lepek dari tanah liat, dan di sebelah atau di pinggiran-pinggiran tubuh Pak D Juan itu diteteskan darah-darah ayam cemani yang sudah disembelih. Setelah itu di bawah kolong tempat tidurnya, ini diasepi dengan asap kemenyan. Setelah itu pengikut-pengikut aliran sesat ini
mereka berjalan melingkar sambil membacakan mantra. Yang pertama kali adalah perempuan-perempuan lebih dulu. Sambil mereka semua ini menepuk ranjang yang ditiduri oleh Pak Dejuan. Mereka semua menepuk dengan tangan kiri. Nah, gerakannya itu memutar. Setelah itu diikuti oleh orang-orang yang laki-laki ini. Yang laki-laki juga melakukan hal yang sama. Mereka juga memutar, tapi arahnya berbeda, sebaliknya dari perempuan itu. Di situ Sari dan juga orang tuanya Sari ini melihat, ini aneh banget. Tapi karena Sari sudah sering dapat cerita aneh seperti ini, tentang Pak Dejuan yang seperti itu, jadi Sari menganggap hal itu, ini memang sudah sering dilakukan. Berarti memang mereka ini sering melakukan hal ini. Jadi Sari coba untuk terus melihat. Bahkan waktu itu, Sari sempat memperhatikan satu persatu wajah mereka. Nah, wajah mereka ini hampir sama. Mohon maaf, mereka ini tampilannya, mohon maaf sekali, tampilannya ini mirip orang gila. Jadi nggak terawat semua. Apalagi yang laki-laki, mereka ini bertelanjang dada, dan badan mereka itu nggak bersih. Ada kotoran-kotoran semacam tanah liat yang sudah kering, dan ada juga darah yang sudah kering. Yang perempuan-perempuan atau yang ibu-ibunya itu, baju mereka ini juga nggak terlihat bersih, dan banyak sekali yang berlubang. Nah, itulah yang diperhatikan oleh Sari, dan hal itu ternyata sudah dilakukan selama 3 harian. Ini menurut keterangan dari Jati, anaknya Mbak Dejuan. Jadi orang-orang ini, pengikut aliran sesat tersebut, sudah ada di rumah Pak Dejuan semenjak 3 hari yang lalu, dan ini adalah hari yang ketiga. Setelah itu nanti sore harinya menjelang maghrib mereka akan pulang. Mereka nggak mau pulangnya itu di malam hari. Jadi sebelum matahari terbenam mereka ini harus pulang semua. Dan ternyata benar yang dilihat oleh Sari. Jam 5 ketika matahari ini sudah menurun, sudah nggak terlalu panas, mereka pamit pulang. Dan mereka itu jalannya rapi banget. Yang laki-laki itu jalan di depan, 2 orang berbaris, dan di belakang ini juga perempuan, berjalan secara berbaris. Entah mereka ini naik apa, Sari nggak tahu lebih lanjut soal itu, dan dari situlah akhirnya Sari ini ngobrol dengan Jati. Jat, kamu itu sudah tahu apa kalau bapakmu seperti ini? Lah, si Jati ini diam. Akhirnya ibunya Sari ini menjelaskan, pertanyaanmu itu loh, wong jelas-jelas Jati itu juga ngikutin bapaknya, kok kamu masih tanya kayak gitu. Terus Sari diem. Nah, jadi dari situ Sari juga tahu bahwa Jati ini meneruskan aliran dari bapaknya itu. Nah, ada satu hal yang baru diketahui oleh Sari dan juga orang tuanya Sari. Beberapa hari mereka ada di Pati itu sambil menjenguk Pak Dejuan. Pak Dejuan ini sempat ngomong sesuatu, tapi ngomongnya ini sudah ngelantur, ngomongnya sudah kemana-mana. Dan Sari nggak bisa menangkap hal itu. Ini Pak Dejuan ini ngomong apa? Dia ngomong kayak sesuatu yang penting, tapi nggak terarah. Nah, 2 hari ada di sana, barulah Sari ini tahu ada sebuah hal yang disampaikan oleh istri Pak Dejuan sendiri, bahwa Pak Dejuan ini nantinya ilmunya itu akan diwariskan. Mereka ini percaya akan hal itu. Jadi para pengikut itu percaya. Pak Dejuan ini dianggap orang suci, dan beliau itu bisa menyantet orang dan juga bisa mengembalikan sesuatu yang hilang. Karena itulah Pak Dejuan dianggap orang sakti oleh pengikut-pengikutnya. Nah, suatu ketika pada saat Pak Dejuan ini menjelang meninggal atau menjelang ajalnya itu, sampai beliau meninggal, beliau harus mewariskan ilmunya. Nah, belum tentu yang diwarisi ini adalah anaknya, si Jati itu, belum tentu. Jadi menurut mereka, nantinya ilmu Pak Dejuan ini, atau yang mereka yakini adalah arwah Pak Dejuan ini, akan nitis ke orang lain. Dan itu nggak tahu siapa. Bisa jadi pengikutnya, bisa jadi anaknya, dan bisa jadi tetangganya yang nggak tahu apapun tentang ilmu ini. Nah, itulah yang disampaikan oleh istrinya Pak Dejuan. Jadi dari situ Sari ini juga percaya nggak percaya. Kalaupun dia nggak percaya, ini juga sudah dipercaya oleh aliran-aliran itu. Tapi kalaupun Sari ini percaya,
dia mau percaya dari sisi apa, sedangkan dia nggak bisa membuktikan. Nah, ketika 2 hari ada di sana, setelah itu Sari dan keluarga ini pamit pulang. Dia menyelipkan sesuatu ke istri Pak Dejuan, sejumlah uang, dan setelah itu mereka pamit. Dalam perjalanan menuju ke Semarang, mereka ini nggak tahu bahwa selama mereka dalam perjalanan itu ada telepon yang masuk berulang kali. Karena mereka semua tidur kecuali bapaknya Sari. Terus ketika sampai di Semarang, barulah bapaknya Sari ini bilang ke ibunya Sari, "Bu, tadi itu ada telepon siapa? Coba kamu lihat." Nah, ibunya lihat telepon, begitupun juga Sari. Ternyata mereka melihat yang telepon berulang kali ini adalah Jati dan juga istrinya Pak Dejuan. Mereka mulai kaget, mereka mulai panik. Akhirnya mereka telepon balik, "Coba Sar, kamu telepon Jati." Mulailah ditelepon si Jati ini. Ternyata Jati nggak ngangkat teleponnya. Terus Sari bilang, ibu coba telepon istrinya Pak D. Langsunglah ibunya Sari ini coba telepon istrinya Pak Dejuan, dan nggak lama kemudian diangkat. Istrinya bilang bahwa Pak Dejuan itu meninggal 20 menit setelah rombongan Sari ini pergi. Nah, dari situlah mereka shock. Akhirnya nggak lama setelah itu, setelah mereka ganti baju sebentar, mereka langsung balik menuju ke Pati. Begitu sampai di depan rumah, di halaman rumah itu, ini sudah banyak sekali orang, terutama dari pengikut-pengikut aliran ini. Nah, rumah dari Pak Dejuan ini besar, pekarangannya juga luas. Di dalam pekarangan itu ada 3 rumah. Rumah yang sebelah kanan ditempati oleh Pak Dejuan dan keluarga, yang rumah di sebelah kiri dulu sempat ditempati oleh kakek dan neneknya Sari, dan di sebelah lagi itu sempat ditempati oleh Pak D-nya Sari yang lain. Tapi semenjak Pak Dejuan ini mengikuti aliran sesat itu, dan bersamaan dengan itu pula, saudara-saudara yang lain ini sudah mampu secara ekonomi, jadi mereka semua pindah. Ada yang pindah ke Semarang, ada yang pindah di Jakarta, dan semenjak itulah 3 rumah ini hanya ditempati rumah yang sebelah kanan, ditempati oleh Pak Dejuan, sedangkan 2 rumah lainnya itu dibiarkan kosong. Jadi pada saat ada orang-orang atau pengikut-pengikut aliran ini, mereka semua itu menyebar. Terutama mereka diberi tempat di rumah yang di sebelah kanan. Sedangkan rumah di tengah ini dibiarkan kosong, hanya ditempati untuk keluarga. Dan ketika Sari datang ke sana, Sari langsung masuk ke rumah tengah ini, mereka meletakkan barang. Sementara itu ibunya Sari langsung menuju ke rumah duka. Di situ ibunya ini melihat Pak Dejuan itu ditidurkan di atas tempat tidur, diletakkan di ruang tamu, dan di bawah itu sudah diasepi asap kemenyan. Nah, posisinya itu persis pada saat beliau masih sakit, tapi hanya bedanya tempatnya yang beda. Pada saat Pak Dejuan sakit, Pak Dejuan ini ada di dalam kamar, dan ketika beliau meninggal, beliau ditempatkan di ruang tamu supaya orang-orang ini mudah melihat. Di situ juga banyak warga kampung yang datang. Dan Pak RT pun juga datang menyiapkan semua peralatan jenazah. Tapi ada lagi yang beda. Nah, menurut Jati, anaknya Pak Dejuan itu, ketika bapak ini meninggal, beliau itu nggak boleh dimakamkan lebih dulu. Harus menunggu 3 hari. Nah, alasannya, mereka meyakini kalau Pak Dejuan ini masih hidup. Dan arwahnya itu masih berkeliling di sekitar rumah. Nah, alasan yang kedua, mereka meyakini kalau belum sampai 3 hari, bisa jadi Pak Dejuan ini akan hidup lagi, akan menjadi mayat yang bangkit. Dan mereka percaya itu. Dan yang ketiga, mereka akan melakukan ritual di hari ketiga. Nah, jadi inilah alasan kenapa Pak Dejuan itu nggak dimakamkan pada saat itu. Tentu sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh umat Muslim. Ketika ada orang meninggal, maka harus segerakan dimakamkan. Nah, tapi ini beda, dan Sari mencoba untuk memaklumi hal ini. Mungkin ini kepercayaan mereka. Jadi hari pertama, suasana itu rame. Sampai malam hari, para pengikut-pengikut Pak Dejuan ini masih ada di sana. Bahkan mereka ini nginep di situ, menempati rumah yang ada di pojok sebelah kiri. Nah, di hari kedua, mereka masih melakukan ritual yang sama. Mereka mengelilingi jenazah Pak Dejuan dan melakukan doa-doa semacam mantra. Dan asap kemenyan ini terus mengepul di bawah kolong tempat tidur Pak Dejuan berada itu. Nah, akhirnya sore hari,
sebelum matahari ini terbenam, mereka balik lagi ke rumah yang ada di pojok itu, mereka istirahat. Jadi malam hari nggak ada aktivitas apapun. Selain itu nanti jam 11:30 malam, mereka harus bangun lagi. Mereka melakukan ritual yang sama. Nah, pada saat itulah Hamid ini posisinya tidur di rumah yang ada di tengah. Tiba-tiba di pagi hari, di sekitar jam 6 pagi, ketika ibunya Sari ini bangun, ibunya tanya ke Sari, "Loh Sar, adikmu mana?" Terus Sari bilang mungkin cari sarapan mungkin sama Mas Jati. Oh ya wes. Nah, setelah ditunggu sekitar jam 7:30 pagi, dia melihat Jati ini bawa ember yang isinya air. Terus Sari tanya, "Loh, Mas Jati, Hamid mana?" "Loh, nggak tahu. Kan semalam tidur di sini." "Loh, berarti Mas Jati ini belum ketemu Hamid?" "Ya belum." Nah, akhirnya dari situ mereka bingung, ini Hamid kemana? Nggak biasanya, selama dia ada di sana itu, dia selalu tidur di rumah tersebut dan selalu bersama-sama dengan Sari dan ibunya. Tapi hari itu, tiba-tiba Hamid ini nggak kelihatan. Sampai jam 8 pagi, mereka nyari. Nah, nggak lama setelah itu, akhirnya Jati ini teriak-teriak ke Sari. "Sar, Sar, sini Sar." Mereka semua melihat ternyata Hamid ini tiduran di bawah kolong tempat tidur yang di atasnya persis ada jenazah Pak Dejuan. Mereka semua heran, loh, ternyata Hamid ini ada di sini. Dan orang-orang yang mengelilingi jenazah Pak Dejuan, pengikut-pengikut Pak Dejuan ini sudah tahu bahwa ada orang di bawah jenazah Pak Dejuan. Disinilah mereka percaya bahwa Hamid ini nantinya akan dititisi oleh ilmu dari Pak Dejuan. Jadi ketika melihat adanya Hamid di sana, para pengikut Pak Dejuan ini merasa lega di satu sisi. Karena mereka yakin bahwa ilmu Pak Dejuan ini sudah dititiskan ke anak ini. Mereka nggak tahu sebenarnya bahwa Hamid ini juga merupakan keponakan. Nah, ketika melihat Hamid seperti itu, ibunya Sari ini langsung membangunkan Hamid. Tapi para pengikut Pak Dejuan ini menghalang-halangi. "Ibu, jangan seperti itu. Ini nyalai aturan. Ritualnya seperti ini. Ibu duduk dulu." Tentu waktu itu ibunya Sari nggak terima. "Ini anak saya, ini anak saya. Saya nggak mau anak saya dilibatkan." "Loh ibu, nggak boleh gitu. Ini aturannya seperti ini." Nah, disitulah istri Pak Dejuan menjelaskan ke ibunya Sari, "Mbak, aku minta tolong Mbak. Sudahlah Mbak. Ini memang seperti ini aturannya." "Yo, jangan gitu, aku nggak terima. Ini anakku tak didik baik-baik. Aku nggak mau anakku ikut aliran sesat seperti ini." Terus istrinya Pak Dejuan menjelaskan, "Mbak, ini bukan kami yang nyuruh. Si Hamid ini dipilih oleh Pak Dejuan. Dia sengaja dipilih. Entah apa yang membuat si Hamid ini terpilih. Seharusnya Mbak ini beruntung. Banyak orang di sini ini yang menunggu hal semacam ini. Mereka ini menantikan. Mereka berharap mereka dititisi ilmunya Pak Dejuan." Nah, waktu itu ibunya masih nggak terima. Akhirnya ditenangkan oleh bapaknya Sari. "Wes Bu, duduk dulu, duduk." Mereka hanya bisa pasrah. Dan pada akhirnya, si Hamid ini terus-terusan tidur di sana. Meskipun ada yang membangunkan, meskipun ada yang meneriakkan namanya, Hamid ini nggak bangun, dia masih tidur. Persis di bawah jenazah Pak Dejuan. Sampai sekitar jam 10 pagi, barulah Hamid ini buka mata. Terus dia ini bangun tanpa menyapa semua. Ibunya Sari ini sempat manggil-manggil, "Mit, Mit, mau kemana Mit?" Si Hamid ini masuk ke dalam, dia menuju ke toilet. Sepertinya yang didengar orang-orang, Hamid ini mandi, piur, mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya. Setelah itu dia keluar lagi. Dan pada saat Hamid ini keluar, dia masuk ke kamar. Sudah ada 2 orang laki-laki pengikut dari Pak Dejuan yang ada di dalam kamar. Langsung Hamid ini digantikan busana. Dia dipakein sarung warna hitam dan dia bertelanjang dada. Nah, pada saat itulah Hamid ini keluar. Langsung dia ini berdiri. Hamid itu berdiri persis di samping jenazah Pak Dejuan. Dan semua orang pengikut dari Pak Dejuan ini langsung duduk bersimpuh. Dan tangannya ini menengadah ke arah Hamid. Jadi seolah memberikan penghormatan kepada si Hamid ini. Nah, disinilah anehnya. Yang dilihat oleh Sari, Hamid ini melakukan hal yang tidak menjadi kebiasaannya. Hamid ini berdiri persis di samping jenazah Pak Dejuan
tangan kiri itu ke belakang, dan tangan kanan Hamid ini ngelus-ngelus rambut dari Pak Dejuan. Nah, disitulah beberapa pengikut dari Pak Dejuan ini sampai memegang kakinya Hamid. Saking dia ini pengen memberi penghormatan. Mereka percaya bahwa ilmu Pak Dejuan sudah turun ke Hamid. Dan pada saat itu juga mereka akan patuh kepada Hamid. Hamidlah yang nantinya akan jadi pimpinan aliran mereka. Nah, disitulah si Sari ini melihat pemandangan yang aneh itu. Dan persis jam 3:30 sore, ada salah satu dari pengikutnya itu yang membawa ayam cemani. Ayam cemani ini langsung disembelih persis di atas jenazah Pak Dejuan, dan darahnya itu ditetes-teteskan di samping jenazah dari Pak Dejuan. Setelah itu, tanpa diperintah, Hamid ini tanpa diperintah, Sari itu juga heran waktu itu, kenapa kok Hamid melakukan ini. Tangannya Hamid ini langsung menyentuh darah yang sudah ditetes-teteskan tadi. Darah ini langsung dilumurkan ke seluruh tubuh dari Pak Dejuan. Seluruhnya darah ini dilumur-lumurkan sampai ke arah muka. Setelah itu barulah jenazah Pak Dejuan ini dibungkus dengan kain, bukan kain kafan tentunya, kain semacam batik, dan dibungkus lagi dengan kain warna hitam, dan dibungkus lagi di kain lapisan yang ketiga itu dengan kain batik. Setelah itu diikat dengan tali yang terbuat dari karung goni. Setelah itu barulah jenazah Pak Dejuan ini dimakamkan. Nah, pada saat mengantarkan jenazah menuju ke pemakaman umum itu, pengikut-pengikut dari Pak Dejuan ini berjalan di belakang. Sedangkan Hamid itu berjalan seorang diri di depan sendiri sebelum jenazah Pak Dejuan. Jadi dia datang memimpin perjalanan itu menuju ke makam. Nah, pada saat ada di pemakaman, jenazah ini dimakamkan seperti biasa dan gak ada doa-doa khusus. Hanya saja setelah tanah liat ini semua dimasukkan dan selesai pemakaman tersebut, baru dilakukan lagi penyembelihan ayam. Setelah ayam ini disembelih, sekali lagi darah ini dilumurkan di atas makam dari Pak Dejuan. Setelah itu mereka pulang. Ketika ada di rumah duka, mereka semua itu langsung meminta nasihat kepada Hamid. Nah, anehnya yang dilihat oleh Sari, sampai Sari ini saking kagetnya, saking paniknya melihat adiknya seperti itu, Sari ini sampai nangis terus-terusan. Begitupun juga dengan ibunya Sari. Nah, bapaknya Sari waktu itu hanya diam. Dia nggak bisa melihat anaknya yang seperti itu. Hamid ini kayak ngasih wejangan ke para pengikut-pengikutnya. Nah, anehnya semuanya itu patuh dan tunduk. Setelah melihat kejadian itu, bapaknya Sari ini manggil ibunya Sari dan juga manggil Sari. Mereka semua diajak masuk ke rumah yang ada di tengah itu. Terus ketika ada di dalam rumah, bapaknya bilang, "Wis Bu, tenang, nggak usah nangis. Kamu juga Sar, kamu nggak usah nangis." Nah, terus ini gimana Pak? Hamid kok bisa kayak gini, gimana? Nah, bapaknya cuma bilang, "Adikmu kayak gini ini karena sering banget mengunjungi Pak Dejuan dan sering banget bergaul dengan Jati." Nah, kita nggak tahu apakah Hamid ini memang benar-benar melakukan itu atau memang disihir. Nah, kalau Bapak percaya Hamid ini disihir, Hamid ini sudah diguna-guna supaya dia melakukan hal itu. Nah, satu-satunya cara biarkan dulu dia seperti itu, nanti ketika pulang kita bawa ke pengobatan alternatif. Entah kita bawa ke ustadz, entah kita bawa ke orang pintar, pokoknya Hamid ini harus sembuh. Akhirnya setelah upacara ini selesai, sekitar jam 5 sore, pengikut-pengikut dari Pak Dejuan ini pulang semua. Nggak ada satupun yang tersisa. Setelah itulah baru ibunya Sari ini bilang ke Hamid, "Nak, ayo pulang nak." Terus Hamid ini langsung memandang ke arah ibunya dan pandangannya itu aneh. Tatapannya itu aneh. Ibunya Sari waktu itu sampai benar-benar takut melihat Hamid menatap seperti itu. Jadi ibunya Sari cuma bilang ke Sari, "Lihat adikmu itu nak, lihat adikmu nak. Kok kayak gitu adikmu nak? Menakutkan." Jadi setelah melihat Hamid yang seperti itu, bapaknya Sari sendiri juga nggak bisa berbuat banyak. Akhirnya beliau cuma bilang, "Sudah Bu, tunggu aja kita nginep di sini semalam lagi." Akhirnya mereka terpaksa nginep semalam lagi di sana. Dan pada saat semalaman itu, Sari dan juga bapak ibunya ini kepikiran betul, ini Hamid gimana, selanjutnya gimana anak ini, apakah dia ini benar-benar hilang ingatan kok sampai seperti ini. Karena Hamid ini orangnya nggak seperti itu.
Dia nggak mungkin melakukan hal-hal yang nyeleneh semacam itu. Dan dia ini taat kepada orang tua. Artinya yang dilakukan Hamid pada saat itu, ini benar-benar di luar kepribadian Hamid. Nah, malam itu mereka nggak bisa tidur. Mereka gelisah terus-terusan. Sampai pada akhirnya ibunya Sari ini bilang ke bapaknya Sari, "Pak, coba Pak telepon orang masjid itu loh Pak, mungkin ada kenalan." Nah, bapaknya ini kenal dengan beberapa orang masjid yang ada di Semarang itu. Cuman bapaknya Sari ini juga sungkan, karena beliau ini nggak pernah minta tolong. Terus kalaupun bapaknya ini minta tolong, dia harus ngomong apa? Apakah mungkin bapaknya ini ngomong bahwa anak saya ini kesurupan, Pak? Nggak mungkin. Atau beliau bilang bahwa anak saya ini ikut aliran sesat. Jadi apa yang mau diomongkan oleh bapaknya Sari ini, dia juga bingung harus ngomong apa. Terus bapaknya bilang, "Sudahlah Bu, nanti kalau sudah sampai sana aja aku cerita semua. Biar orang ini bisa memahami. Kalau ditelepon nggak enak." Nah, malam itu mereka menunggu sampai pagi hari, sekitar jam 3:30 sebelum subuh itu, si Hamid ini datang, ngetuk-ngetuk pintu, dok, 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 dok. Yang membukakan pintu ini adalah bapaknya Sari. Begitu bapaknya Sari ini buka pintu, pandangan mata Hamid ini sudah beda, sudah aneh. Terus suara Hamid ini juga sudah berubah. Suaranya itu lebih berat dan kayak suara kakek-kakek. Si Hamid ini bilang ke bapak dan juga ibunya Sari. Dia bilang seperti ini, "Woi, sampai kapan yang gini? Kalian sampai kapan di sini?" Akhirnya bapaknya bilang, "Besok kami mau pulang." "Ya wis, ojo suwe-suwe. Lang mulai, ojo nang gini terus." Intinya Hamid ini bilang mereka ndak boleh ada di situ terus dan mereka disuruh pulang. Jadi seolah-olah Hamid ini kayak bukan ngomong dengan orang tuanya. Nah, bapaknya sendiri juga merasa kalau dia ini nggak ngomong dengan anaknya sendiri. Kayak benar-benar ini adalah sosok kakek-kakek. Setelah itu, bapaknya langsung bilang, "Nggih, Mbah, kalau benjing wangsul." "Ya wis le." Akhirnya Hamid ini pergi. Dan jalannya itu juga tertati-tati. Kayak kaki sebelah kanan itu kayak ada pincang. Padahal kakinya normal. Dan si Hamid ini langsung masuk ke rumah Pak Dejuan. Barulah keesokan paginya, di sekitar jam 7 pagi, ibunya Sari menemui istri dari Pak Dejuan. Dan di situ ibunya Sari mengungkapkan semua, "Mbak, ini gimana Mbak? Minta tolong Mbak. Mbak mungkin ada saran." Nah, istri Pak Dejuan juga nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma menjelaskan, "Mbak, memang ini kepercayaan kita. Mbak harus menghargai kami. Memang seperti ini. Kalau ada salah satu dari kami ini yang meninggal, itu pasti nitis ke orang lain. Entah itu anaknya dan entah itu ke orang lain. Nah, yang terjadi sama Mas Juan itu memang seperti itu. Ini kita nggak minta. Kalau ternyata ilmu Pak Dejuan ini nitis ke Hamid, kita juga nggak minta. Nah, kita sendiri juga nggak tahu Mbak gimana." Di situ ibunya Sari akhirnya diem. Sudahlah, memang nggak bisa dimintain solusi istrinya Pak Dejuan ini. Akhirnya di situ mereka pamit, mereka balik lagi ke Semarang. Ketika ada di Semarang, langsung bapaknya Sari ini pergi ke masjid, menghubungi orang masjid. Dan kebetulan waktu itu banyak orang yang kumpul di masjid. Nah, disitulah bapaknya Sari ini menceritakan semua kejadian dari awal tentang Pak Dejuan dan juga tentang Hamid. Waktu itu, orang-orang masjid ini cuma bilang, "Pak, saya terus terang baru kali ini mendengar ada cerita semacam ini. Saya kira nggak ada aliran-aliran semacam itu." Nah, bapaknya Sari menjelaskan, "Ini ada Pak, ini saudara istri saya sendiri. Dan ini terjadi sama anak saya. Anak saya itu dipercaya titisan dari Pak D-nya itu. Dan dia sekarang itu kayak bukan anak saya. Suaranya kayak kakek-kakek." Terus dari mereka ini bilang, "Sudah Pak, nanti sore aja saya teleponkan Ustadz. Terus terang kami yang ada di sini ini nggak bisa menangani hal-hal seperti itu. Bapak tunggu, Bapak sabar nggih." "Oh ya sudah, terima kasih Pak." Nah, sore itu jam 4 sore, bapaknya Sari ini dihubungi oleh orang masjid. "Pak, ini ustadznya sudah mau meluncur ke sini. Jenengan ke sini ya." Akhirnya mereka pun dipertemukan. Nah, di situ sekali lagi bapaknya Sari cerita
ke Ustadz tersebut. Nama Ustadz ini Ustadz Zainul. Dia cerita semua dari awal sampai akhir dan menceritakan tentang Pak Dejuan, begitupun juga dengan Hamid. Akhirnya Ustadz Zainul ini bilang, terus posisi anak bapak di mana yang namanya Hamid? Masih ada di sana Ustadz, di Pati. Ya sudah, ayo kita berangkat aja sekarang. Nah, orang-orang masjid ini karena penasaran, mereka ikutan juga. Jadi yang semula hanya cukup untuk satu mobil, mereka bawa 2 mobil. Karena orang-orang masjid ini penasaran. Mereka ingin melihat beneran, apa memang benar ada aliran sesat semacam ini. Jadi 2 mobil menuju ke Pati. Dan Sari juga waktu itu ikut karena diajak oleh bapaknya. Begitu sampai di sana, ternyata waktu itu mereka melihat Jati dan juga Hamid ini lagi ngobrol di ruang tamu. Dan Hamid ini sambil merokok. Dan rokoknya itu ada once. Nah, once ini biasanya digunakan oleh Pak Dejuan semasa Pak Dejuan hidup. Yang pertama yang membuat bapaknya Sari ini heran, Hamid ini orangnya bukan perokok. Dia kalau mencium asap rokok pun dia pingin muntah. Dia nggak tahan. Sedangkan bapaknya Sari sendiri juga bukan seorang perokok. Jadi dia tahu betul bahwa Hamid ini bukanlah perokok. Dan yang kedua, yang membuat bapaknya Sari ini merasa aneh, si Hamid ini ngerokoknya dengan fase sekali, kayak dia ini benar-benar seorang perokok menggunakan once. Dihisap dalam-dalam. Dan rokoknya juga rokoknya Pak Dejuan semasa hidup. Begitu melihat hal itu, bapaknya Sari langsung ngomong ke Ustadz Zainul, Ustadz, anak saya ini nggak pernah ngerokok. Dia kalau bau asap rokok pun muntah. Nah ini kok dia ngerokok? Sambil ngerokoknya kok kayak gitu? Ustadz Zainul cuma bilang, sudah Pak, Bapak tenang aja. Biar saya langsung masuk. Nah sebelum Ustadz Zainul ini masuk, si Hamid ini noleh. Langsung menatap tajam ke arah Ustadz Zainul. Kowe aja mlebu. Kowe nang kono aja mlebu. Kowe arep kurang ajar karo aku. Ketika mendengar hal ini, bapaknya Sari dan juga orang-orang yang ada di sana ini kaget. Mendengar suara Hamid yang berubah seperti kakek-kakek itu mereka heran. Loh iya Hamid ya? Kok gini suaranya Hamid ya? Kok kayak kakek-kakek? Setelah itu akhirnya Ustadz Zainul diam. Nggih Mbah, kula ten mriki Mbah. Iya Mbah, saya di sini. Nyuwun tolong Mbah medal sekedap. Setelah itu Hamid ini bilang, ana perlu apa kowe mrene? Dan suaranya itu seperti kakek-kakek. Terus Ustadz Zainul bilang, anu Mbah, kula badhe wonten perlu sekedhik mawon. Ajenge sowan kalian Mbah. Wis ra usah sowan-sowan, mulya kabeh. Kowe nek ra pengin celaka ra usah teko mrene. Setelah itu barulah Hamid ini beranjak dari tempat duduknya. Dia keluar. Begitu keluar dari rumah, Ustadz Zainal bilang, Pak, alhamdulillah Pak, dia sudah keluar dari rumah. Nah, menurut penglihatan dari Ustadz Zainal, di rumah itu ada pagar. Pagar ini mengelilingi rumah dari Pak Dejuan. Pagar ini seperti api. Dan begitu Hamid keluar dari sana, kekuatannya ini semakin berkurang. Dari situlah Ustadz Zainul berencana untuk menyerang Hamid langsung. Jadi yang dilakukan pertama kali oleh Ustadz Zainal, dia langsung mencium tangan dari Hamid. Dia memperlakukan Hamid itu seperti kakek-kakek. Setelah Ustadz Zainul ini mencium tangan dari Hamid, Ustadz Zainul ini langsung menampar pipinya Hamid. Sambil beliau itu mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 3 kali. Nah, kemudian Hamid ini langsung marah. Dia langsung teriak-teriak, kurang ajar, kowe kurang ajar. Aku ngerti nek kowe kate gawe geger nang kene, kurang ajar. Sambil teriak-teriak. Tapi tangan dari Hamid ini sama sekali nggak dilepaskan oleh Ustadz Zainul. Dan sekali lagi Ustadz Zainul ini mengucapkan beberapa kalimat. La ilaha illallah subhanaka ini kuntu minadz dzalimin. Dan itu terjadi sampai 3 kali. Dipukul ke arah pipinya Hamid. Barulah dari situ Hamid ini terjatuh. Langsung Ustadz Zainul bilang, ambilkan air Pak, ambilkan air Pak. Nah, orang-orang langsung mengambilkan air. Setelah itu air ini dibasuhkan ke seluruh tubuh dari Hamid. Barulah Hamid ini tersadar. Pada saat Hamid ini sadar, Jati dan juga istrinya Pak Dejuan itu masih ada di dalam rumah. Mereka itu seolah mengetahui mereka nggak berani keluar rumah. Karena mereka yakin kalau mereka keluar rumah, kekuatan mereka akan hilang.
Jadi Jati dan juga istrinya Pak Dejuan ini hanya melihat dari dalam rumah. Mereka itu seolah nggak terima dengan kelakuan dari Ustadz Jainul. Dan setelah si Hamid ini sadar, Ustadz Jainul langsung tanya, siapa namamu mas? Terus si Hamid jawab, Hamid pak. Rumahmu mana mas? Di Semarang pak. Alamatnya mana? Dijelaskan semua oleh si Hamid ini. Dan ditanya, bapakmu namanya siapa? Dia juga menyebutkan. Ibumu namanya siapa? Dia menyebutkan. Saudaramu namanya siapa? Dia menyebutkan. Dan pada saat itu Ustadz Jainul membimbing kalimat syahadat kepada si Hamid. Ayo ngucap syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Dan Hamid mengikuti, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai selesai. Barulah seketika itu juga Hamid langsung dibopong masuk ke dalam mobil. Mereka ini tanpa pamit ke Jati dan juga ke istrinya Pak Dejuan. Langsung mereka membawa Hamid menuju ke Semarang. Begitu sampai di rumah yang ada di Semarang itu, Ustadz Jainul cuma pesan ke bapaknya Sari, Pak, minta tolong, kalau bapak ada waktu, besok masnya ini dibawa untuk terapi. Paling tidak masnya ini didekatkan lagi ke ajaran-ajaran agama. Terus Ustadz Jainul ini menjelaskan ke bapaknya Sari, Pak, bapak jangan salah paham. Di awal bapak menjelaskan kalau Hamid ini titisannya Pak Dejuan. Titisannya Pak D-nya itu enggak salah, ini jin pak, sengaja Hamid ini dirasuki jin supaya seolah-olah dia ini dititisi oleh ilmu dari Pak D-nya itu. Nah, jin-jin ini masih ada di sekitar sini. Mungkin ada keluarga-keluarga jin ini yang masih nggak terima dan berusaha masuk ke tubuhnya si Hamid. Jadi saran saya, Hamid ini harus terus-terus terapi ruqyah, ya paling enggak 14 hari lah dari sekarang. Oh ya Ustadz, ya Ustadz. Nah, singkat cerita, Hamid ini terus melakukan terapi-terapi ruqyah tersebut. Sampai kemudian Ustadz Jainul berkata ke bapaknya Sari, Pak, alhamdulillah Pak, Hamid ini sudah bersih. Yang penting dijaga sholatnya dan jangan lagi datang ke rumah Pak D-nya itu. Nah, setelah itu akhirnya Sari ini melihat sendiri. Hamid itu yang semula jarang beribadah, dia lebih sering datang ke masjid. Dia ikut senang. Akhirnya mau nggak mau, bapaknya Sari ini ikut-ikutan menemani Hamid ke masjid. Dari situ Sari dan ibunya juga senang. Nah, sampai cerita ini diturunkan, Hamid ini sudah menikah dengan seorang perempuan dan sudah mempunyai 1 orang anak. Hamid dan keluarganya sekarang tinggal di Jakarta. Nah, teman-teman, inilah cerita yang dibagikan oleh Sari kepada Kembar Sunyi. Dan semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman semua. Dan lebih-lebih semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunyi senyap, alam beradu, angin membelai, lemah gemelai, mengusap bumi.